Anak Down syndrome ternyata bisa ketahuan di pekan 13 saat usia kehamilan. Alhamdulillah sekarang sudah sama Mas Wildan dan Kak Fadel ya, Mas Iya, Wildan ya. betul. Alhamdulillah Kak Fadel. Fadel. Assalamualaikum. Insya Allah. Waalaikumsalam, Bang Kita hari ini Kevin. insya Allah Mas Wildan mau ngomongin tentang kiat mendidik atau pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Alhamdulillah Mas Wildan dengan segala kemudahan dari Allah, Allah berikan Fadel ya. Iya. Anak anugerah pertama ya. Anak pertama. Anak pertama ya. Anugerah terindah, kenapa Fakhera aku? Oh gitu. Iya. Oh, sebentar kita pelan-pelan dulu nih, Mas Oke, Fadel. kita Mas fokus. Wildan, kita fokus ya. Tentu nggak banyak yang bisa menerima saat hantaman pertama. Iya, iya. Fakta diketahui ternyata anak saya Down syndrome itu tentu normally ketika orang Iya. ada shocknya. Mas Wildan gimana waktu itu? Ya, alamiah manusia merasakan itu sih ketika pertama mendengar diagnosis di hari ke-10 pasca kelahiran. Saya langsung berpikir, aduh, dosa apa karena dosa-dosaku ya? Subhanallah. Itu yang paling ingat terpikir ya. Iya, iya, iya. Itu apa karena dosa apa karena dosa-dosaku yang Dulu. dulu. Jadi pukulan terberat ada pada istri sebenarnya ya? Ada pada istri. Jadi karena Fadil ini kan kehamilan yang kedua. Yang pertama ini black ovum, dia kehamilan kosong, terus kemudian apa istilahnya dikuret ya. Iya, dikuret. Terus kemudian 3 bulan setelahnya isi lagi. Tentu kita mengharapkan kehadiran anak sebagaimana anak Pada umumnya. pada umumnya Iya. ya, anak yang reguler gitu ya. Dan Iya. setiap bulan itu kita periksa loh. Oke. Ya qadarullah memang di minggu yang seharusnya tadi Dicek. itu memang kita nggak ngecek gitu. Oke. Jadi Karena bukan jadwalnya mungkin. bukan jadwalnya sebenarnya gitu ya. Namun ketika saya sebagai sosok suami melihat sebagai istri saya sebagai seorang ibu juga cukup down gitu Iya, ya. iya, Down iya. secara alami lah ya, secara Iya, iya, natural iya, sebagai iya. seorang ibu. Saya langsung berpikir balik bahwa dalam artian saya harus berkebalikan dengan istri saya menghadapi situasi ini gitu. Karena saya harus kuat. Oke. Kalau dua-duanya down pasti nggak baik buat si anak juga. Gitu. Oke. Maka saya coba nyari sisi positif. Mungkin Allah akan menghadirkan sesuatu entah itu apa gitu ya, Iya. yang memang akan jauh lebih baik dan mungkin itu memang jalan hidup saya nantinya. Gitu. Mas Wildan, anak ABG itu kan macam-macam ya. Betul. Ada yang disabilitas, ada yang Down syndrome kasusnya. Iya, Dalam hal ini Fadel lebih ke Down syndrome berarti. Down syndrome karena memang sudah dibuktikan dengan tes kromosom namanya di bulan keempat. Waktu itu 1 bulan keluar ya, di bulan kelima setelah 1 bulan setelah periksa di bulan kelima memang ya dia positif trisomi 21. Jadi ada kelainan di kromosom ke-21. Harusnya setiap kromosom itu 2 pasang. Iya. Maksudnya 1 pasang 2 Iya, kromosom. dua kromosom. Ya. Itu 3. Oke. Dan itu di seluruh sel tubuhnya. Oke. Ya, di seluruh sel tubuhnya ya beda jumlah kromosomnya dengan anak-anak reguler. Yang Mas Wildan tahu antara Down syndrome dan autisme itu bedanya apa? Beda ya kalau kalau di Down syndrome ini memang secara fisiologis berarti ya karena kromosom Oke. memang berbeda dan Oke. ini berbedanya kromosom ini menyebabkan pertumbuhannya nanti memang berbeda ya gimana sel itu kan udah unsur yang paling kecil ya di dalam sel ada kromosom. Nah, Iya, iya, kromosomnya iya. beda semua itu ya. Oke. Artinya ya kita harus siap menerima ketika Kalau autisme nggak ada masalah kromosom? autism tidak ada masalah kromosom. Dia di Kalau masalah lebih- sel otak ya? Kalau lebih detailnya saya malah kurang Oke, paham ya oke, karena oke. memang secara fokus kita lebih banyak memang mempelajarinya di Down syndrome. Oke. Kemudian Fadel tumbuh dengan perawatan penuh kasih sayang dari Mas Wildan dan istri tentunya. Tapi saya nggak tahu pertumbuhan anak Down syndrome itu ketika sedang tantrum, apakah menjadi tantrum yang luar biasa atau gimana? Kalau di anak Down syndrome pada dasarnya justru dia adalah anak yang penuh kasih sayang. Oh, Rasa iya. sosialnya tuh tinggi. Ya ampun. Makanya ketika misal dengan adiknya ya, Fadil ini anak pertama kita sekarang Usia berapa sekarang? 9 tahun. 9 tahun. Ya adiknya 8 tahun, 5 tahun dan yang terakhir 1 tahun. Oke. Jadi kalau sama adik bayinya itu sayang banget. Kalau tahu sekiranya adiknya itu kayak mau bahaya, Iya. dia yang pertama ribut. Iya. Gitu ya. Pertama ayah. Misal kok makan ada benda kecil dia makan ayah. Oke. Dia narik saya ke Iya. si bayi gitu. Aha. Oh ada makanan ya? Ya saya cek ya memang ada beneran. Dia Oke. perhatian banget. Oke. Kalau sama adiknya yang nomor 2 dan nomor 3,
Ya biasa, dia seperti anak-anak reguler pada umumnya, ya kadang berantem, ya karena udah agak besar ya. Iya. Tapi secara umum kasih sayangnya itu gede banget. Besar Sampai sekali. kadang sama adiknya yang nomor 2 kan laki-laki, Iya. kan masih seneng meluk, masih seneng cium. Anak adiknya umur 8 tahun kan udah mulai risih, gitu. Nah ini yang memang harus kita regulasi juga, jangan sampai rasa kasih sayang yang memang lebih besar dari anak reguler pada umumnya dia bawa ketika di luar, ketika bersosial, ini harus kita regulasi. Itu yang saya mau tanya juga Mas Wildan, bagaimana Mas Wildan mendidik anak-anak berikutnya, adik-adiknya Fadil ini untuk memberi pengertian bahwa kakak kamu nih ada keadaan khusus gitu, gimana? Iya, ya. Satu sisi memang saya mengambil pilihan untuk homeschooling gitu ya. Untuk si Fadilnya? Untuk si Fadil, termasuk adik-adiknya. Oh gitu. Dengan harapan memang adik-adiknya ini bisa menjadi apa ya, sibling terapi saudara gitu ya. Karena dengan memang satu sisi anak kami yang nomor 2 Hud namanya, Hud ini agak sedikit lambat dulu di awal untuk berbicara gitu. Karena nggak ada contoh, bukan sih nggak sampai. Karena contoh kakaknya kan dia berbicaranya terlambat. Pertumbuhan mentalnya terlambat. Pertumbuhan mental anak Down syndrome itu ada rumusnya. Setengah kali usia fisik. Setengah kali usia fisik. Kalau dia 9 tahun ya rata-rata di 4,5. Kadang malah di 3,5 gitu. Bisa kok diukur gitu. Iya. Nah, ya seperti itu gitu. Jadi ketika dengan adiknya memang kadang nanya yang nomor 3 nih yang cewek kan memang lebih vokal. Ayah memangnya Fadil itu belum bisa bicara gitu. Iya, Fadil itu berbeda, belum bisa bicara. Jadi adik itu harus lebih bersyukur karena diberikan nikmat bicara yang lebih fasih, yang artinya yang lebih baik gitu daripada kakak. Kakak ini belum bisa bicara. Jadi yang nomor 3 ini Nora harus lebih ngerti sama kakak gitu ya. Jangan gampang emosi, jangan gampang marah ketika kakak itu tidak sesuai keinginannya si Nora. Ya kasih pengertian seperti itu. Iya. Tentu kita mendengarnya sudah hari ini ya, Mas Wildan dan istri sudah melewati masa-masa struggling di mana ketika Fadil sakit atau gimana, tentu reaksi menghadapi penyakit itu mungkin badan demam pasti berbeda dong dengan anak-anak lainnya ketika dia nggak nyaman sama sesuatu. Iya, paling ingat sebenarnya sih ketika awal lahir sih ya, yang karena memang kita dapat diagnosa dari dokter itu kan di hari ke-10. Dari ke-4 kelahiran itu kena penyakit kuning gitu ya. Ini kenapa? Maksudnya kuning itu di bayi biasa kata orang tua karena kan anak pertama. Itu ya umum, nanti tinggal dijemur dan sebagainya. Tapi ternyata dia memang beda karena memang pertumbuhan ototnya itu berbeda. Ototnya itu lemah. Jadi diagnosa di hari ke-10 tuh Fadil ini didiagnosa kalau nggak hipotiroid yaitu Down syndrome. Hipotiroid kekurangan kelenjar tiroid. Dia juga menyebabkan ototnya tuh lemah. Jadi tangan ditarik tuh langsung jatuh. Harusnya kalau bayi ditarik itu dia bisa nahan dikit. Gitu. Nah ternyata kita tes hipotiroid negatif. Berarti sebenarnya udah pasti Down syndrome. Pilihannya hanya 2 itu, tapi tetap kita cek. Nah kalau di sakit-sakit biasa sebenarnya alhamdulillah ya. Jadi rata-rata anak Down syndrome Bang Kevin itu banyak yang ada penyakit bawaan di organ dalam. Ada yang jantung bocor, ada yang paru-paru. Yang kita syukuri itu Fadil itu nggak ada bawaan penyakit organ dalam. Jadi itu sudah suatu hal yang kita syukuri ketika Allah menganugerahkan kami Fadil dengan anak Down syndrome di anak pertama. Karena rata-rata orang tua dengan anak Down syndrome itu di usia 40 ke atas. Tapi kita ya qadarullah Allah kasih takdir yang berbeda, kebalikan kita anak pertama masih di pasangan muda, Allah kasih Fadil punya teman seusia yang seperti anak pada umumnya nggak, Mas? Itu yang menjadi tantangan ya di kita. Kenapa pilihannya adalah kita tadi homeschooling karena memang kita planningkan jarak 2 tahun. Allah di 6 bulan usia Fadil itu isi lagi. Jadi istri sempat shock lagi sebenarnya. Kita punya plan pengen ngasih jarak biar perhatian penuh. Ternyata Allah kasih adik gitu ya. Di usia Fadil 6 bulan. 6 bulan. Makanya kita ya coba nyari hikmahnya ya. Ya mungkin Allah akan ngasih teman gitu. Makanya kita akhirnya ketika mereka mulai lebih besar ya, masuk usia balita gitu ya. Ya, pilihan saya memang mantep untuk homeschooling karena
dia pasti butuh teman. Betul. Kalau adanya sekolah, siapa yang jadi Iya. teman mainnya? Gitu. Itu Iya, pertama ya. Terus kedua harapannya kemampuan adiknya yang jauh, kan kita sudah tahu rumusnya tuh Iya. tadi setengah Setengah usia umur mental, fisik. setengah umur fisik. Ya harapannya bisa menjadi pengkatrol. Oke. Nah, makanya ketika kita dapati ketika dia udah tambah besar ke 8 tahun, 9 tahun untuk berteman bersosialisasi, alhamdulillahnya sih di komplek kami itu anak-anak seusianya itu menerima sih, artinya tidak membuli. Iya. Itu kan yang paling kita takutkan. Itu betul sekali. Bullying Allah. ini paling kita takutkan. Iya. Alhamdulillah sebenarnya menerima, cuma belum bisa bermain bersama. Makanya ini menjadi Fadilnya masih memalu atau takut atau bukan, gimana? Fadilnya itu jadi gini, dia tuh sebenarnya kan penyayang. Oke. Ya. Dia tuh kepinginnya berbaur. Oke. Tapi cara berbaurnya itu misal apa? Dengan meluk, Iya, kontak fisik ya, kontak lebih ke fisik. Misal dia heboh bawa apa? Bawa sapu tuh maksudnya dia terbang-terbangi, maksud bukan terbang-terbangi, dia main-main Iya, kan jadi gini lah ya. puter-puter gitu. Apalagi kalau ada kucing, dia kan Iya. seneng apa ya, ngejar-ngejar kucing juga. Lah, buat usia seumurnya kan aneh gitu. Tidak seperti anak-anak yang lainnya cara dia Iya, berkomunikasi. betul. Ini yang akhirnya kan jadi beda. Iya. Nah, Iya. makanya kita tuh terutama di 2 tahun terakhir ya, memang atau setahun terakhir lah, kita memang fokus ini pendidikan homeschooling mau dibawa kemana. Betul. Sampai alhamdulillah kita itu dimudahkan lah ya bisa dibilang itu di tengah tahun kemarin di bulan Agustus kita menemukan ada sosok ibu yang di Jawa Timur di Surabaya. Surabaya. Ya, ibu yang dia memang sebenarnya punya background pendidik gitu. Oke. Dianugerahi anak keempatnya laki-laki, anak laki-laki pertamanya karena 3 yang pertama perempuan semua itu Down syndrome. Oke. Masya Allah semangat ibu itu mendirikan ya sampai akhirnya sekarang jadi Down Syndrome School. Sepertinya dia sekolah Down Syndrome pertama. Oke. Semua di kelas itu Down Syndrome. Wow. Ya, ada sekitar 15 anak gitu ya. Dan ibu ini memang biasa menghandle anak-anak Down syndrome. Tidak biasa karena terbiasa. Oh, bisa karena terbiasa. Bisa karena terbiasa karena kan anaknya sekarang udah usia 13 tahun. Oke. Masya Allah lah ngomongnya bagus, hafal surat, ternyata bisa. Oh, bisa ternyata. Bisa, malah terakhir hafal surah Al-Fatihah sudah bisa. Fadil ini. Bukan, anak-anak anaknya ibu itu namanya Syauki gitu. Oke. Nah, dia punya sekolah Down syndrome yang punya kurikulum kan. Oke. Sebenarnya kurikulum ini bisa diterapkan untuk anak berkebutuhan khusus lainnya. Oke. Karena secara pengembangan sebenarnya kurang lebih sama elemennya. Aspek-aspek yang harus dijagain itu sama. Bahkan aspek-aspek itu harusnya juga ada di anak reguler sempurna. Oke. Cuma kadang kita itu nggak sadar loh Iya. bahwa anak kita tiba-tiba bisa bicara, mengikuti kosakatanya orang tua, itu aslinya ada prosesnya. Nah, kalau proses anak reguler segini, misal 3 tahun sudah bisa berbicara, misalnya berbicara mengungkapkan keinginan mau makan, misal. Itu kalau buat anak Down syndrome, kalau 3 tahun segini dia harus jadi 6 tahun. Iya. Karena Makanya setengahnya ya. hikmahnya jadi kelihatan bahwa Allah itu menciptakan orang untuk mau berbicara, untuk mau bisa menulis, bisa ngambil, bisa megang sendok, itu bisa loh dipelajari proses detailnya. Dijabarkan juga Dan ya. itu kita pelajari kurikulumnya di Surabaya kemarin bulan November. Oke. Karena kan kita bingung ya konsep homeschooling, kita mantap homeschooling, tapi kita ngerasa kok belum ada rohnya. Betul. Nah, kita putuskan ada beberapa opsi sebenarnya kan ada sekolah sunnah ABK. Ya, di mana itu? Ada pondok di Bogor yang saya tahu. Di Bogor ada, ya, dekat Roja. Masjid Ada, Roja ya. ada yang ngasih referensi, tapi kita belum sempat ke sana. Betul. Gitu. Ada pondok juga di Jogja di Gunung Kidul kalau nggak salah yang nerima ABK. Tapi bahkan sekolah inklusi kan termasuk ya. Betul. Tapi kita digabung. merasa tidak mantap. Kita merasa ya namanya belum mantap kan pilihan pribadi ya. Betul. Gitu. Sampai pada akhirnya ya kita belajar tadi kurikulum 1 bulan. Fadil ikut sekolah di sana 1 bulan. Iya. Kita belajar tiap pekannya Sabtu Ahad belajar kurikulumnya. Masya Allah di situ kayak ya Allah ini kayak dikasih hadiah yang selama ini kita cari-cari. Kita tahu ilmunya tapi kayak dulu tuh kayak masih ngawang, masih sporadis lah di sini. Iya. Ternyata bisa
dikelompokkan dalam Iya. tadi aspek-aspek, ada kurang lebih sekitar 6 aspek. Ada aspek motorik, Iya. motorik itu dipecah lagi, aspek motorik halus, motorik kasar, tahu Betul ya, sekali, pernah dengar betul, ya. betul sekali. Ada aspek sensorik, Betul, perkembangan sensorik, betul. aspek nanti sosial emosi, Iya, iya, aspek kognitif, aspek kemandirian. Iya, 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 iya. Itu ya masya Allah. Berarti secara nggak langsung Mas Wildan juga belajar jadi guru. Belajar ya. Belajar jadi Ini guru jadi ya. menjawab apa ya? Dulu tuh cita-cita orang tua saya, bapak saya tuh udah kamu tuh kuliah nanti jadi guru aja. Sekarang sudah Dan tidak ada. saya bukan membangkang Iya, ya, iya, tapi iya. saya dengan halus minta izin untuk jadi Pebisnis. pebisnis walaupun orang tua nggak punya modal sebenarnya, Iya, tapi iya, iya, iya. alhamdulillah ya dengan jalan Allah, dengan cara Allah ya Iya. bisa punya bisnis itu ya. Ya akhirnya bisa, ternyata Allah anugerahi anak berkebutuhan khusus, ternyata jadi gurunya untuk anak sendiri. Iya, jadi anak sendiri malah tetap ya. Mas Sampai Wildan, belajar kalau kurikulum khusus untuk anak dan itu luar biasa loh. Saya juga belum tentu ngerti juga kan, nggak banyak orang tahu lah gitu. Iya. Mas Wildan, kalau rencana Mas Wildan sendiri untuk Fadel, Ya, Fadel ini udah mau usia 10 tahun berarti ya. betul. Akan masuk dunia remaja. Betul. Bagaimana nanti memahamkan ketika Fadel sudah sadar bahwa I'm different gitu? Gimana? Ya. Yang paling jadi kekhawatiran juga adalah masalah biologis seksual. Ya. Betul. Karena anak Down syndrome tetap punya Pasti. tetap punya biologis tadi ya, Betul. sifat biologis tadi. Ada kebutuhan Betul, hormonalnya ya. artinya memang nantinya ketika kita untuk homeschooling ke depan, ketika kita nanti sudah memanggil guru, memang harus kita perhatikan juga batasan-batasan. Oh, berarti gurunya harus laki-laki, Iya. gitu ya. Nanti ya masalah nanti kita memberitahu dia itu sih saya pikir bukan jadi poinnya sih. Oke. Tapi yang paling penting adalah menyiapkan bagaimana dia bisa mandiri. Oh ya. Untuk tadi pertama kemandirian untuk diri sendiri, untuk bisa makan, untuk bisa mandi dengan Iya. sendiri, bisa cebok sendiri gitu. Terus kemudian bisa mandiri di sosial Iya, dengan ke orang betul. lain. Bagaimanapun kita harus memberi ruang anak berkebutuhan khusus Down syndrome ini Untuk sosialisasi. bersosialisasi dengan masyarakat. Betul. Kita persiapkan kemandirian itu sampai saya kliknya dengan kurikulum yang ada di Surabaya tadi adalah mereka adalah menyiapkan sampai pada mandiri finansial. Oke, wow. Jadi memang anak Down syndrome harus bekali. Iya. Di mana dia Dipikirkan bagaimana nanti dewasanya begitu betul. kan? Kalau buat kami yang terpenting bukan ijazah sekolahnya, Betul. tapi bagaimana dia nanti bisa punya ruang untuk dapat nafkah sendiri. Karena bagaimanapun, sekarang ada adik-adiknya ya, tapi pada saat besar adik-adiknya ini berkeluarga. Betul. Sebagaimana kita sudah berkeluarga, Betul. pasti akan lebih banyak fokus ke Betul. keluarga kita. Nah, bagaimana nanti kita menyiapkan Fadel ini bisa sampai pada mandiri finansial. Oke. Itu sih mimpi kami. Iya, berarti Mas Wildan nantinya akan mengajarkan bagaimana cara berbisnis. Mungkin di usia remaja sudah mulai dilibatkan dalam masalah bisnis Fathera ini ya gitu ya. Kenapa sampai di produk Father and Son Fathera itu ada Fadel ini? Fadel kita bayar loh mulai tahun ini sih gitu. Serius? Iya, jadi ada rekening khusus? enggak sih, ya belum sampai rekening khusus, Oke. tapi dia jadi model sebagaimana kita sewa model gitu Oh, ya. profesional Iya, tetap. tetap kita kasih gitu. Fee-nya ya? Iya, kalau betul fee-nya. Kalau adiknya, kemarin adiknya kita libatkan, kita kasih juga, tapi berbeda. Oke, Karena durasinya banyak Fadel lebih banyak 200.000. Oke. Adiknya 100.000, yang cewek kita Iya. ikutin juga 50.000. Oke. Karena selama ini kalau untuk adiknya yang nomor 2 dan 3 kita ajarin menabung. Fadel kan belum paham menabung. Jadi sumber dia dapat uang kan belum ada. Iya. Terus Bud itu kita ajarin kalau kamu, dia tuh karena kita memang dorong ya. Jadi ayahku bisa dapat uang tuh dari mana gitu kan. Nah, akhirnya mamanya tuh punya ide. Kamu boleh ngajarin adikmu Nora, ngajarin belajar baca, nanti per 10 menit dapat 5.000. Wow. Nah, kalau Fadel kan nggak dapat sumber dari mana, makanya salah satunya kemarin jadi model kita kasih Wah, Masya Allah, latihan. Masya Allah, Masya Allah. Betul ya, saya sepakat banget di mana kalau kita berharap nanti dia bekerja apa ini terlalu sulit untuk dibayangkan jadi apa ya maksudnya. Tapi ketika kita punya bisnis sendiri dan kita bisa didik anak kita untuk nantinya melanjutkan bisnis kita kan kenapa enggak gitu ya Mas? Dan harapannya sih sebenarnya mimpi kita sih ya
nanti ketika Fadil punya bisnis ya bisa apa ya, bisa membawa teman-temannya yang lain juga sih. Bisa. Ya ini masih mimpi ya, nanti jalan Allah yang menentukan. Oke. Mas Wildan terakhir, karena kita nggak bisa lama, Mas Wildan ini sebentar lagi harus ke KPU ya? Apa itu? Ya, canda aja. Mas Wildan mungkin sedikit tips atau apa yang telah Mas Wildan lakukan kepada ayah ibu atau ayah bunda yang juga mengalami hal yang sama dengan Mas Wildan. Silakan Mas Wildan. Ya. Untuk orang tua yang punya anak-anak disabilitas, yakinlah dengan takdir Allah ya, bahwa takdir Allah itu yang terbaik. Ketika kita bisa menyikapi takdir Allah ya dengan bahwa apa yang dianugerahkan kepada kita adalah yang terbaik, di sanalah akan terbuka banyak kemudahan ya, banyak pertolongan gitu ya, banyak apa ya, orang-orang yang sefrekuensi itu akan saling terhubung dengan kita, dan disitulah insya Allah Allah titipkan kekuatan untuk kita bisa mengarungi semua ya, hidup bersama anak kita yang disabilitas tadi dengan tetap di jalan-jalan yang Allah ridhoi dengan banyak kemudahan. Insya Allah. Gitu, amin. Jadi tetap punya planning terhadap pendidikan dan juga sampai mandiri finansial ya. Iya. Insya Allah. Teman-teman semua terima kasih banyak. Ini tayangan yang spesial banget dari Mas Wildan, owner Fathera, dan punya anak yang berkebutuhan khusus. Nggak sedikit dari kita yang mungkin belum siap dan nggak terima dengan kenyataan, tapi kalau pesan dari Mas Wildan tadi, kalau kita terima takdir Allah dengan baik, insya Allah pertolongan dari Allah juga nggak kurang ya Mas Wildan. Nggak ada kurangnya insya Allah. Terima kasih banyak Mas Wildan. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau jadi apa?